Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua STIK PTIK Polri, yang sama-sama kita hormati pejabat utama dan para dosen baik program S1, S2 maupun S3, seluruh mahasiswa STIK PTIK baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti secara online dari polda-polda se-Indonesia mulai dari Papua sampai Aceh, serta hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Kamis pagi ini kita bisa mengawali aktivitas dengan sama-sama membaca Asmaul Husna dan membaca surat Yasin, dengan harapan semoga bacaan Asmaul Husna dan surat Yasin tadi akan menambah keberkahan hidup kita. Selain semoga itu menjadi bagian dari doa, semoga pemimpin kita, semoga para pejabat baik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, mereka semua diberikan kemudahan dan diberikan kekuatan lahir batin untuk sama-sama menjaga, mengawal demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Sekarang ini hari Kamis, posisinya di tanggal 24 Maret tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban tahun 1443 Hijriyah. Orang Jawa menyebut Sya'ban dengan istilah ruwah. Ruwah itu sendiri berasal dari bahasa Arab arwah yang artinya roh. Kenapa bulan Sya'ban, bulan nomor ke-8 dalam kalender Qamariyah sebelum Ramadan, diistilahkan orang Jawa dengan sebutan ruwah? Sebagian para ahli menjawab itu tidak lain, orang Jawa, tentu tidak hanya orang Jawa, ketika mereka berada di bulan Sya'ban, mereka melakukan berbagai ibadah, mungkin dalam bahasa mereka disebut ritual, sebagai upaya mensucikan diri sebelum nanti masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi ruwah itu adalah upaya membersihkan arwah, membersihkan roh dengan melakukan berbagai ibadah sebelum nanti betul-betul kita masuk tanggal 1 Ramadan untuk melakukan berbagai ibadah biar roh kita kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Dan bahkan setelah Ramadan melakukan berbagai ibadah, harapan kita, doa kita, kita mendapatkan kembali minal aidin wal faizin. Jadi ureanya seperti itu. Nah, dalam rangka untuk mensucikan arwah sebelum kita betul-betul masuk tanggal 1 Ramadan, apalagi kurang lebih masih ada 7 atau 8 hari lagi, ada beberapa hal yang dinasihatkan ulama
Yang pertama, tentu yang dilakukan adalah bersih-bersih diri. Jadi salah satu tanda bahwa kita, roh kita menjadi bersih, menjadi suci, sehingga tradisi ruahan itu betul-betul tercapai, maksudnya adalah yang dilakukan, kita hendaknya melakukan bersih-bersih diri di akhir bulan Sya'ban ini sebelum nanti masuk tanggal 1 Ramadan. Caranya gimana biar rohaniah kita, diri kita kembali bersih? Tentu yang pertama hendaknya kita melakukan taubat, banyak membaca istighfar kepada Allah. Ini yang pertama kali dilakukan. Masih ada yang kemudian bertanya, berapa kali kita istighfar mohon maaf kepada Allah agar kita bisa masuk tahapan yang menurut orang Jawa disebut ruah, atau kita betul-betul rohaniah kita kembali suci sehingga siap masuk tanggal 1 Ramadan. Nabi itu pernah ngaku, cerita kepada sahabat dengan ungkapannya, inni la astaghfirullah fil yaum aksar min sab'ina marrah. Aku ini, kata Nabi Muhammad, seorang manusia paripurna, manusia yang paling sempurna, ternyata ngaku sehari semalam itu istighfarnya nggak kurang 70 kali. Ini dalam satu riwayat. Nabi Muhammad saja yang sudah dapat jaminan sebagai manusia sempurna, sehari semalam istighfarnya nggak kurang 70 kali. Lah kita ini yang hanya menjadi manusia biasa, tidak maksum, belum ada yang memberikan garansi atau jaminan kita selamat dunia akhirat. Kira-kira istighfar kita sehari semalam itu berapa kali? Jadi ini menjadi semacam catatan muhasabah. Kalau Nabi yang disebut sebagai manusia paling sempurna, istighfarnya saja nggak kurang 70 kali sehari semalam, kira-kira kita ini sebagai manusia biasa yang tidak masuk, istighfarnya mau berapa kali? Kalau misalnya mau nyamai dengan Nabi hanya 70 kali, kira-kira modal itu sudah dianggap cukup atau belum untuk nanti kita menghadap Allah? Kalau kelihatannya belum, ya ditambahin dikit lah. Misalnya sehari semalam istighfarnya 100 kali, biar tidak terlalu berat, dicicil. Habis sholat fardu 20 kali, 20 kali kita sholat minimal 5 kali yang fardu saja, maka insya Allah sudah ketemu 100 kali. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak sholawat. Karena menurut Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayat tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Maka biar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, hendaknya di bulan Sya'ban ini amalan penting yang sebaiknya dilakukan adalah memperbanyak bacaan sholawat. Jadi ini pesan dari seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah sholawat kita baca, syukur-syukur bisa setiap selesai sholat fardu, sholat itu kita baca 100 kali misalnya. Maka yang ketiga, agar kita mendapatkan ruah, kesucian ruh, sebagai persiapan nanti masuk bulan Ramadan, kita melakukan banyak investasi amal. Hendaknya yang merasa punya utang kepada Allah, yang merasa punya utang kepada sesama manusia, utang-utang itu segera diqadhoi, segera dibayarkan. Banyak orang yang kemudian nanya, Pak, emang kita pernah punya utang kepada Allah? Ulama fikih jawab,
utang kepada Allah itu bentuknya, misalnya kita pernah punya nazar, punya kaul, kata orang Betawi, nanti kalau saya sukses masuk kerja di kantor ini, saya akan motong kambing. Nah ternyata orang itu dapat panggilan, lamarannya diterima, bisa kerja di perusahaan itu. Berarti yang kemarin menjadi kaulnya ingin motong kambing, gimana Pak hukumnya? Hukumnya itu wajib ditunaikan, dan sebaiknya nazar itu dikerjakan secepatnya ketika apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya sampai terucap di lidah itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kemarin pernah nazar, punya kaul, ingat segera tunaikan. Mumpung ini masih berada di akhir bulan Sya'ban, kita belum masuk bulan Ramadan. Coba diingat-ingat, buka catatannya, pernah punya nazar atau tidak. Sebab ini kategorinya termasuk utang kita kepada Allah. Yang kedua, yang juga kategorinya itu utang kita kepada manusia adalah kepada Allah adalah misalnya Ramadan tahun lalu ibu-ibu yang masih produktif nggak puasa karena mens. Biasanya 1 minggu, paling lama ya 15 hari, paling sedikit ya kurang lebih 1 hari 1 malam. Jadi kalau misalnya kemarin nggak puasa Ramadan karena menstruasi, ingat mumpung ini masih berada di bulan Sya'ban, hendaknya utang puasa tahun lalu diqodhoi sekarang, diqodhoi di akhir bulan ini. Tugas para suami, para bapak nanti segera panggil istri dan anak-anak gadisnya, ditanya, Ramadan lalu punya utang nggak puasa Ramadan? Kalau jawabannya ada, misalnya utangnya hanya seminggu, sebagai suami segera mengingatkan dan nyuruh istri dan anak gadisnya untuk segera mengqodhoi puasa Ramadan tahun lalu. Sebab kalau ada yang punya utang Ramadan tahun lalu sebab nggak puasa karena misalnya menstruasi, karena nifas, tidak ada udzur syar'i, sengaja ditunda-tunda, kalau bayar utangnya sampai nabrak Ramadan tahun depan, maka utang si perempuan ini kemudian menjadi double. Selain wajib qodho sebanyak hari di mana tahun lalu dia nggak puasa, perempuan ini juga wajib bayar fidyah. Fidyah itu artinya tebusan nilainya 1 orang 1 hari 1 mud makanan pokok, boleh beras, boleh kurma kalau hidupnya di Arab. Yang kurang lebih kalau menurut Imam Syafi'i takarannya hampir 7 on. Nanti mazhab lain ada yang 8 on, mazhab Hanafi bahkan 1 kilo 1 on kurang lebih. Jadi itu yang wajib dibayarkan ketika punya utang tahun lalu nabrak 1 kali Ramadan. Bagaimana kalau utangnya tahun 2020 nabrak 20 kali Ramadan? Ulama jawab, jumlah hari yang diqodhoi tetap misalnya 7 hari, tapi fidyahnya karena nabrak 20 kali Ramadan ya 20 kali 7 paket fidyah kali 7 on beras yang menjadi makanan pokok kita sehari-hari, itu yang wajib dibayarkan. Nah, selain wajib bayar utang-utang tahun lalu, utang kepada Allah adalah misalnya dia pernah punya utang bentuknya melakukan ibadah, misalnya sudah mampu, sudah kaya, belum haji. Selagi haji itu belum ditunaikan, orang itu masih dianggap punya utang kepada Allah. Bahkan kalau orang itu keburu mati, tinggalan si mayit ini nggak boleh seluruhnya dibagi waris,
Tapi wajib dipisahkan, kurang lebih yang dipisahkan itu nilainya cukup untuk membayari orang yang ditunjuk menjadi badal haji berangkat ke Mekah untuk menjadi badal haji dia. Misalnya untuk menjadi badal haji nilainya 50 juta. Mayit ini punya kekayaan misalnya 10 miliar. Berarti 10 miliar dikurangi 50 juta, sisanya itu yang dibagi waris. Jadi sekali lagi para ulama mengingatkan, sebelum nanti kita masuk tanggal 1 Ramadan, utang-utang kita kepada Allah itu wajib segera ditunaikan. Apalagi kalau utangnya termasuk kategori berat. Misalnya orang itu kena kafarat pas siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka denda beratnya, kafaratnya 1. Kalau masih ada budak, maka dia wajib memerdekakan budak. Kalau budak sudah nggak ada, sulit menemukan, baru pindah, ngasih makan atau ngasih baju sebanyak 60 fakir miskin yang tadi perharinya takarannya adalah 1 mud atau kurang lebih 7 on berbentuk makanan pokok yang berlaku di negerinya. Jadi ini ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum kita, hukum Islam, kita harus patuh. Nah, setelah kita bersih-bersih diri, caranya tadi dimulai dengan istighfar, kemudian nambahin membaca banyak sholawat, bayar utang-utang kita kepada Allah, lanjutkan kemudian kita bayar utang-utang kepada sama manusia. Barangkali pernah pinjam duit, ingat-ingat itu, jangan kemudian pura-pura lupa, nggak tahu, kemudian nggak mau bayar utang. Utang itu kepada manusia bahkan sampai bisa menghalangi orang-orang yang berjuang mati syahid gara-gara punya utang, itu nggak bisa langsung masuk surga bi ghairi hisab. Selama utangnya belum dibayarkan, maka gara-gara utang itu apa yang menjadi bagiannya di akhirat bisa-bisa tertunda untuk diberikan Allah kepada orang yang punya utang tadi. Jadi sekarang hendaknya kalau bisa nggak utang, sebaiknya jangan hutang. Tapi kalau terpaksa harus hutang karena semua orang hidup itu biasanya punya utang, maka jangan lupa hutang itu wajib dibayarkan ketika sudah jatuh tempo. Kok ada orang ngutang duitnya banyak, sengaja ditunda-tunda, tidak segera dibayarkan, orang ini termasuk yang diancam Nabi dengan ungkapan Nabi, sabda Nabi, matlul ghaniyyi zulmun. Nunda-nundanya bayar utang bagi orang yang mampu, sudah jatuh tempo, penundaan itu dianggap perbuatan yang disebut zulmun atau perbuatan dolim. Jadi ini yang seharusnya menjadi perhatian kita, mumpung kita masih berada di akhir Sya'ban sebelum nanti masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, kemudian sebagian ulama mengingatkan, karena kita ini juga masih ada hubungan dengan yang sudah mati, kalau memungkinkan dan sebaiknya memang nyari waktu sebelum masuk Ramadan kita melakukan ziarah kubur, nengokin orang tua, nengokin kakek nenek kita, nengokin kerabat kita yang mereka meninggal dalam keadaan sebagai orang-orang yang beriman. Tapi kalau yang mati ternyata dulu sebelum mati tidak pernah menyatakan masuk Islam, matinya masih kafir, yang seperti ini kita tidak boleh menziarahi kuburannya, berdiri di kuburannya atau mendoakan mereka. Jadi ziarah kubur yang dilakukan menjelang Ramadan, yang diziarahi adalah prioritas untuk orang tua, kerabat dekat dan sebagainya. Dan pada saat melakukan ziarah kubur, etika ziarah ini harus diperhatikan. Misal, begitu kita masuk gerbang kuburan, jangan sambil bercanda apalagi ngobrol, tapi ucapkan salam.
Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Caranya begitu. Dan ulama umumnya mengingatkan sebaiknya kita ziarah kubur itu dalam keadaan punya wudhu. Jangan habis kentut masuk kuburan, ini dianggap kurang akhlak. Jadi sebaiknya upayakan sebelum masuk kuburan kita sudah wudhu dulu. Masuk gerbang kuburan ucapin salam. Lupa mereka apa jawab, cuman kita tidak dengar apa maunya. Pas mereka kita ucapkan salam mereka jawab. Saya yakin kalau justru penghuni kuburan kita ngucapin salam mereka jawab, mereka nggak jadi ke kuburan lagi karena takut kabur. Jadi seperti itu. Setelah masuk kuburan, cari kuburannya yang biasanya di Indonesia itu kuburannya ditandai dengan batu nisan, patok. Pak, saya pas doain mayit duduknya sebelah mana? Nah, cara jawabnya begini. Karena umumnya kita ini tinggal di Indonesia, posisi Indonesia ke Arab, ke Mekah, kiblat itu kan posisinya ke arah barat laut. Mungkin derajatnya sekitar 33 atau 23-24. Jadi umumnya mayit itu yang laki-laki kepalanya ditaruh di utara, kakinya ada di sebelah selatan, posisi mayit kepalanya dihadapin ke arah kiblat, ke arah kiblat. Jadi usahakan nanti ketika kita ziarah kubur, apalagi yang diziarahi orang tua kita, posisi duduknya itu kurang lebih seakan-akan kita duduk berhadapan dengan kepala mayit. Berarti kalau ada dua batu nisan, ambil batu nisan yang ada di utara, kita duduknya menghadap ke timur, pantat kita, punggung kita ke arah barat. Jadi seakan-akan pas duduk itu kita lagi berhadapan-hadapan. Jadi seperti itu. Meskipun di banyak kitab diterangkan sebetulnya posisi naruh mayit pada waktu mayit disolati, jenazah disolati, kalau lokasinya ada di Indonesia, di mana kiblat itu posisinya barat laut, itu pas nyolati mayit laki-laki karena rumusnya imam berdiri nyolati mayit itu kan sejajar dengan kepala. Kalau mayitnya perempuan sejajar dengan arah pantat, sehingga sebelah kanan imam itu akan ketemu mu'dhamu jasadil mayit, anggota tubuh terbesar dari mayit. Jadi kalau mayit ditaruh di masjid, biasanya kepalanya di utara, kaki di selatan, imam berdiri depan kepala, berarti sebelah kanan si imam dapat apa itu? Nggak kena apa-apa. Berarti kalau kita ikut rumus ini, ada yang mesti dirubah cara naruh mayit ketika disolati. Caranya gimana? Kepalanya taruh di sebelah selatan, kemudian yang sebelah utara ketemu dada, perut, kaki. Cuman yang ini kayaknya masih jarang dipraktekin. Yang banyak pas naruh mayit, kepala itu ke arah utara, yang ke arah selatan ketemu dada, perut, kaki. Sehingga pas imam mimpin sholat jenazah, sebelah kanan imam itu nggak ketemu apa-apa. Nah, kira-kira yang sudah pernah mengamalkan nyolati mayit di Indonesia, kepalanya ditaruh di selatan, sudah pernah ngikutin belum sholat jenazah begini? Pas nyolati jenazah, kepala mayit ditaruh sebelah mana? Utara kan? Utara. Imam berdirinya kan dekat kepala, sehingga sebelah kanan imam kan tidak ketemu apa-apa, itu kosong. Terus gimana Pak? Kalau ikut fatwanya di banyak kitab mazhab Syafi'i, kalau konteksnya kita tinggal di Indonesia itu dibalik, kepalanya ditaruh di selatan, imam berdiri dekat kepala, sehingga sebelah kanan imam nanti ketemu dada, perut, kaki dan sebagainya. Cuman kalau kemudian ini dipraktekin kemudian geger di masjid justru ribut, ini kok nyolati mayit aneh. Ya sudahlah, nggak usah diamalkan yang itu. Tapi kalau di pesantren-pesantren biasanya sudah banyak yang melakukan itu. Jadi posisi kepala tidak lagi ditaruh di utara, tapi ditaruh di selatan. Jadi pas kita ziarah kubur, doain mayit di kuburan, posisi duduk kita, kalau ini ada dua patok,
ngambil patok yang sebelah utara, kita duduknya ngadep ke timur, sehingga seakan-akan pas doain kita berhadapan-hadapan dengan mayit. Itu apa yang dibaca ketika ziarah kubur terserah, ikut apa yang biasa dilakukan di Indonesia boleh, baca-baca kalimat lain boleh, misalnya Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 11 kali, An-Nas 11 kali, kemudian doa, baca tahlil juga nggak apa-apa, ngatamin Quran juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada dai-dai yang mengatakan itu bid'ah, nggak ada dalilnya, mereka suruh belajar lagi. Nah, selama kita ziarah kubur, di kuburan jangan melakukan tindakan yang dianggap mengurangi haknya mayit. Kan sering menjelang Ramadan orang datang ke kuburan bawa sabit, rumput-rumput dibabat habis itu dibakar, pulang pergi, doain enggak, ke kuburan hanya babat rumput. Ini dianggap tindakan yang mengurangi haknya mayit. Boleh rumput-rumput di batu nisan, dekat nisan itu dirapikan, tapi setelah itu dibalikin lagi, jangan dibuang, apalagi kemudian diganti batu, meskipun batu akik. Kecuali yang awalnya rumput, yang ziarah hanya 5 orang, begitu dibersihkan diganti marmer Itali yang ziarah menjadi 100 orang, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau awalnya ada rumput yang ziarah 5 orang, kemudian rumputnya dibabat habis, nggak ada yang ziarah, maka tindakan orang ini dianggap mendolimi haknya mayit. Kemudian ada yang kemudian iseng dan nakal. Dah kalau gitu gini aja Pak, di atas kuburan tak tanemin pohon beringin yang gede. Kalau gede kan yang doain makin banyak untuk mayit itu. Gimana Pak hukumnya nanem pohon gede di atas pusara mayit? Nah, ternyata fikih itu sudah jawab. Kalau kita nanam pohon besar, dalam pikiran kita kemudian pohon yang besar itu akarnya nabrak jasadnya mayit, maka tindakan orang itu dianggap idza lil mayit, nyakiti si mayit. Jadi silakan ditanemin pohon-pohon yang harum, yang semerbak mewangi, sehingga ketika kita ziarah karena ada pohon kemudian nggak kepanasan, doa untuk mayit menjadi panjang, itu ndak apa-apa. Nah, belakangan juga ada kritik, Pak, orang meninggal apalagi pejabat biasanya yang ngirim karangan bunga kan banyak, dijejer sampai 1 kilo. Apa itu nggak termasuk pemborosan? 1 karangan bunga itu kan harganya bisa 1 juta. Mendingan untuk anak yatim aja Pak, kasih duit, daripada untuk beli karangan bunga. Apa manfaatnya untuk mayit? Nah, ini pernah diajukan pertanyaan ini ke Komisi Fatwa MUI. Kebetulan saya yang menerima surat itu, orangnya langsung saya panggil. Mas, gini, karangan bunga asal itu bunga asli, bukan imitasi dari plastik. Orang ngirim karangan bunga itu seperti dulu Nabi ketika nancepin 2 pelepah kurma ke kuburan mayit. Kata Nabi, selagi pelepah kurma ini masih basah, insya Allah dia akan memohon kepada Allah agar siksa yang dialami mayit itu dikurangi. Jadi jangan kemudian kita menduga karangan bunga itu hanya mubadzir, nggak ada manfaatnya untuk mayit. Bukan, karangan bunga yang asli bunga, bukan plastik. Dia basah bisa kering. Selagi bunga itu masih basah, karangan bunga tadi yang dikirim untuk mayit, kalau mayit punya dosa, insya Allah bunga itu sebagian yang ikut memohon kepada Allah untuk mayit. Jadi kritik yang mengatakan itu hanya pemborosan, kritik itu tidak benar. Jadi boleh kita kirim karangan bunga, tapi syaratnya bunga yang asli, yang bisa kering, masih basah dan sebagainya. Tapi kalau bunganya diganti plastik, itu tidak bisa memberi manfaat untuk mayit. Jadi inilah kurang lebih beberapa amalan yang sebaiknya kita lakukan di akhir bulan Sya'ban ini, sebelum nanti kita masuk tanggal 1 Ramadan. Di bulan Ramadan nanti kita akan melakukan berbagai amal soleh. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan umur panjang,
dan Ramadan tahun ini betul-betul bisa mengantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi muttaqi, dan kemudian kita termasuk minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khairin. Saya kira ini, barangkali ada yang ingin bertanya. Pak Polisi, Pak Polisi, Bu Polisi, Bu Pelwan, ada yang nanya enggak? Cukup? Oh ada, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar itu kan bahasa fikihnya, bahasanya orang Betawi namanya qaul. Hukum bernazar itu sebagian ulama mengatakan makruh. Lah kenapa kok makruh? Ya iya, wong mau minta sesuatu aja pakai syarat. Jadi sebaiknya kalau mau melakukan yang baik-baik ya tidak perlu pakai nazar, yang penting dijalanin. Nah gimana kalau sudah terlanjur nazar? Ulama mengatakan kalau orang itu terlanjur nazar cuman karena ada sesuatu, ada udzur sehingga nazarnya belum bisa dilakukan segera, maka penundaan bayar nazar sepanjang itu ada udzur itu ditoleransi, dibolehkan. Tapi kalau nggak ada udzur, sudah terlanjur nazar, maka nazarnya sebaiknya segera dibayarkan, biar kita ini nggak punya gantungan, nggak punya beban di hadapan Allah. Kok kita nazar, saudara kita tahu, anak kita tahu, suami kita tahu, misalnya yang nazar tadi, ada orang di sono nazar keburu mati, maka nazar yang belum ditunaikan itu kategorinya menjadi hutang yang wajib dibayarkan bagi orang-orang yang nazar. Saya kira itu jawabannya. Ya, terima kasih. Cukup ya? Kita tutup dengan sama-sama baca doa, diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim bisultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.